Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi tentang informasi akuntansi dan pengungkapan untuk investor, kreditur, dan stakeholder. Di sini anggota dari kelompok 7 yaitu saya Yanti Oktaviana NIM 073, Marhala Pania Rohana Philadelphia dengan NIM 091, Latisa Asila Larasati dengan NIM 092, Endra Rasendria Deniswara dengan NIM 114. Untuk urutan presentasi sendiri yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Endra Rasendria dengan NIM 114. Yang urutan presentasi kedua yaitu Latisa Asila Larasati. Untuk presentasi yang ketiga yaitu Marhala Pania Rohana. Dan untuk presentasi yang keempat akan disampaikan oleh saya sendiri Yanti Oktaviana. Untuk materi yang pertama, kepada Saudara Endra, saya persilahkan. Data akuntansi dan model penilaian. Data akuntansi atau accounting data adalah jurnal, buku besar, dan catatan lain seperti lembar kerja yang mendukung bahan keuangan baik dalam bentuk elektronik atau di atas kertas. Model penilaian ada 3 model yang berbeda, yaitu yang pertama ada historical cost accounting, kedua replacement cost accounting, ketiga net realizable value accounting. Dalam model historical cost accounting, atribut yang dinilai adalah jumlah uang atau kas atau sejenisnya yang dibayar untuk mendapatkan aktiva atau membayar jumlah utang yang dibebankan dalam unit uang yang timbul dari perolehan aktiva itu. Dalam model replacement cost accounting, atribut yang dibayar adalah uang kas atau sejenisnya yang akan dibayar untuk memperoleh aktiva yang sama dan sejenis saat sekarang atau jumlah utang yang akan dibebankan untuk memperoleh aktiva tersebut. Dalam model net realizable, atribut yang dinilai adalah jumlah uang kas atau sejenisnya yang akan diperoleh dengan menjual aktiva sekarang atau jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus kewajiban itu sekarang. Atribut itu dapat kita golongkan dalam 3 cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada fokus penilaian dapat berupa masa lalu, historical cost, masa kini, replacement cost, dan realizable value, dan masa yang akan datang, present value. 2. Jenis transaksi. Historical cost dan replacement cost merupakan transaksi perolehan atau pembebanan utang. Net realizable value dan present value menyangkut penjualan aset dan pembayaran utang. Sifat kejadian awalnya. Yang ketiga yaitu sifat kejadian awalnya. Historical cost didasarkan pada kejadian yang sebenarnya, present value berdasarkan kejadian yang diharapkan, dan replacement cost dan realizable value berdasarkan pada kejadian yang sifatnya hipotesis atau anggapan. Nilai informasi akuntansi. Relevansi nilai atau value relevance informasi akuntansi mempunyai arti kemampuan informasi akuntansi untuk menjelaskan perusahaan. Peneliti mengenai value relevance menjadi penting karena terdapat klaim yang menyatakan bahwa laporan keuangan berbasis cost hipotesis telah kehilangan sebagian besar relevansinya bagi investor yang diakibatkan oleh perubahan besar-besaran dalam perekonomian, yaitu dari perekonomian industrial dan perekonomian berteknologi tinggi dan berorientasi jaya. Kegunaan informasi akuntansi, khususnya laba, arus kas, dan nilai buku semakin memburuk karena dapat perubahan operasi perusahaan dan perubahan kondisi perekonomian tidak relatif secara cukup dan dalam sistem pelaporan keuangan. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah membantu dalam hal penyediaan informasi ekonomi perusahaan yang nantinya data tersebut sangat dibutuhkan untuk banyak pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi akuntansi dengan data cross-seksional. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan
dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Hasil laporan-laporan keuangan dapat digunakan secara internal oleh manajemen atau secara eksternal dengan pihak lain yang berkepentingan seperti investor, kreditur, dan otoritas pajak. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan termasuk auditing, akuntansi keuangan dan pelaporannya, manajerial atau manajemen akuntansi dan pajak. Yang paling banyak mengadopsi sistem informasi akuntansi adalah audit dan modul pelaporan keuangan. Data silang atau cross section adalah data yang terdiri dari satu objek namun memerlukan sub-objek lainnya yang berkaitan atau yang berada di dalam objek induk tersebut pada suatu waktu atau satu waktu saja, tidak seperti data time series yang terdiri dari beberapa periode waktu. Misalnya, data penjualan perusahaan pada bulan Januari 2014 terdiri dari data penjualan bersih dan data penjualan kotor pada bulan Januari 2014. Peran audit. Pada dasarnya, sebuah perusahaan didirikan untuk menciptakan produk dan menghasilkan pendapatan. Setiap perusahaan laporan keuangan yaitu salah satu sarana untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, setiap perusahaan pasti menginginkan laporan keuangan yang baik atau dengan kata lain memperoleh laba atau keuntungan yang besar. Maka dari itu, perlu adanya peran audit untuk mengetahui dengan jelas apakah laporan keuangan perusahaan kita sudah sesuai dengan jaminan kebenaran dan kewajaran. Kebenaran dan kewajaran auditing sangat berpengaruh atas laporan keuangan, maka perusahaan perlu adanya audit. Auditing berperan sebagai mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan. Auditing adalah pemeriksaan hasil laporan keuangan entitas atau perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen dengan mengamati, memeriksa dokumen dan aset, bertanya baik di dalam maupun luar perusahaan, serta melakukan prosedur audit. Auditing akan memperoleh data yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan dan kegiatan perusahaan selama periode yang diaudit. Manfaat dari akuntansi. Yang pertama, sebagai informasi keuangan. Proses akuntansi akan memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Informasi keuangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan manajerial. Yang kedua, ada sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan mengetahui informasi keuangan, maka perusahaan dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Misalnya, setelah melakukan pencatatan keuangan, seseorang mengetahui keuangannya mengalami masalah karena terlalu boros dalam membeli bahan produksi, sehingga dapat dikurangi atau diminimalisir bahan-bahan produksi yang setidaknya tidak diperlukan. Yang ketiga, sebagai alat kontrol dan bukti keuangan. Pencatatan keuangan yang dilakukan dengan baik akan membantu dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak pengeluaran. Akuntansi juga dapat menjadi alat kontrol untuk mengendalikan keuangan. Dengan begitu, maka perusahaan memiliki dasar dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, sebagai alat untuk mengelola keuangan. Pencatatan keuangan akan sangat membantu setiap pihak dalam mengelola keuangannya. Dengan akuntansi, maka dapat memperhitungkan berbagai keperluan sehari-hari. Makna pengungkapan. Pengertian pengungkapan yang pertama menurut Evans 2003 dalam Suarjono 2014 mengartikan bahwa pengungkapan sebagai penyediaan informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Sedangkan pengertian menurut Evans hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen atau informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk.
Yang kedua, pengertian pengungkapan menurut Walks, Terney and Doll 2001 dalam Sumarjono 2014. Pengungkapan adalah berkaitan dengan informasi, baik dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan, termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan, diskusi dan analisis manajemen, perakiraan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari cost historis. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan merupakan informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini investor dan kreditur. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata maupun materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.